Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent. Kekasih Kristus, mari kita membaca dari Wahyu 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Wahyu 5 ayat 1 sampai dengan 14. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Kita akan membacanya secara responsor ya. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan mahkamah itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berisi seorang anak domba seperti bertambah 7 dan bertambah 7. Itulah ketujuh Allah. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika dia mengambil gulungan kitab itu, tersusullah keempat makhluk dan kedua burung ketakutan itu ada dalam kaki masing-masing gagah satu cawan dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah Allah. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja dari bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan nikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan kemuliaan. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba, adalah puji-pujian dan hormat, dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. I also invite somebody to read it in English. Would you please, one of you who bring the Bible. So on the right hand of him who sat on the throne, proclaiming inside and on the back, sealed up with 7 seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the book and break its seals? And no one in heaven or on
Thanks be to God. Kekasih Kristus, di minggu Advent yang pertama, kita sudah langsung dihadiahi tentang apa hidup kita kelak. Sesudah kematian, apa hidup kita kelak. Dan apa yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Ini yang akan kita lihat dalam gulungan kitab dan anak domba. Kalau kita lihat dalam tema tadi yang dibacakan tadi, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan topik bagi Tuhanlah segala kemuliaan, kuasa dan puji-pujian. Kekasih Kristus, mudah tetapi sulit. Sulit tetapi mudah untuk mengerti akan makna daripada kitab Wahyu. Sehingga jarang sekali atau sering sekali, di dalam pemahaman-pemahaman atau penjabaran atau melalui PA untuk membahas kitab Wahyu. Karena memang tanpa mengetahui apa arti simbolik daripada setiap perkataan itu, sulit sekali untuk mengerti. Hanya dengan pertolongan, bantuan Rohul Kudus saja, kita dapat mengerti apa arti, apa makna daripada penyataan itu. Karena dari mulai ayat 1 sampai kepada ayat yang terakhir daripada pasal yang terakhir, semuanya berisikan tentang simbolik, makna, pesan, penyataan. Namun, apa arti daripada kitab ini untuk dinyatakan setiap saat kepada yang percaya kepada Kristus? Ini yang perlu kita ambil hikmah daripada pembacaan kita saat ini. Dan dikala kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, dikatakan pada nats yang telah kita baca dari ayat 1 sampai ke 14, di sana ada Dia yang duduk di sebelah kanan dan di dalam tahtanya. Siapakah Dia yang ada di sana? Dia adalah Allah. Allah yang menunjukkan kemuliaan dan kuasanya. Jadi dari mulai ayat 1 saja sudah diperkenalkan dengan simbolik apa arti kanan. Sehingga kalau orang yang mau datang ke sini dalam pengantinan, sering sekali sebut marlaka kanak kamu dah. Masih ingat sewaktu Bapak Ibu yang sudah pengantin memasuki altar, ya, harus diatur dulu kakinya. Baru setelah sama, kalau ada komando, masuk bersama dengan langkah kanan. Apa arti kanan di sana? Keagungan, kemuliaan. Sehingga kalau dikatakan Dia yang duduk di kanan adalah menyatakan bahwa Allah itu mulia. Allah itu duduk di atas takhta. Semua kita mengerti arti takhta, yaitu kuasa. Berarti di sini dikatakan Allah menunjukkan kemuliaannya dan kuasanya. Lalu yang kedua kita lihat Allah memberikan gulungan kitab itu. Apa arti makna gulungan kitab yang tertulis di dalam dan di luar? Artinya semuanya sudah komplit, lengkap. Tidak ada yang tersembunyi. Mungkin di dalam pemahaman kalau contohnya terdalam, yang di luar masih kosong, itu masih setengah. Atau di luar berisi, di dalam kosong, itu masih setengah. Allah mau menunjukkan di dalam gulungan kitab itu bahwa segala sesuatunya sudah lengkap. Lalu apakah gulungan kitab itu sebenarnya?
Allah menyatakan kemuliaannya di dalam gulungan kitab itu. Allah menyatakan, inilah ketetapanku. Ketetapanku adalah dunia akan dihukum. Statement dari pernyataan Allah ini menyatakan tidak ada yang kekal di dunia ini. Pada suatu saat maka dunia akan berakhir. Dunia akan dihukum. Dan statement yang lain daripada kitab itu yang dari dalam adalah kemenangan akhir dari umat Allah. Kalau umat Allah sudah memenangkan perjuangannya, di sana juga Allah mau menyatakan Allah berkarya dengan umatnya. Allah mengalahkan kejahatan. Manusia yang percaya padanya mengalahkan kejahatan. Sehingga Allah menyatakan kitab gulungan itu adalah bagian daripada suatu pernyataan bahwa manusia yang percaya akan menerima upahnya. Dunia dengan segala kejahatan akan didatangkan, akan menerima konsekuensinya. Namun menjadi pertanyaan di sini, siapa yang layak membuka gulungan kitab itu? Karena kitab itu dikatakan dimeterai dengan 7 meterai. Siapa yang layak membuka gulungan kitab itu? Orang-orang yang di sekelilingnya, atau katakanlah kalau ayat yang berikutnya dikatakan malaikat yang dengan gagah, yang dengan suara nyaring pun ternyata tidak menjadi jaminan. Malaikat yang gagah itu ternyata tidak mampu membuka itu. Artinya, mari kita lihat bahwa malaikat pun tidak dapat menentukan bahwa saya, aku, kita kelak akan menerima upah yang kekal atau menerima berkat. Jadi siapa? Atau malaikat pun tidak dapat, walaupun di dalam kegagahannya dengan suara nyaringnya akan menyatakan dunia ini akan dihukum. Tidak ada hak malaikat untuk menghukum dunia ini atau menghukum manusia. Kendati dia di dalam kegagahan, di dalam suara nyaring, tetapi dia hanyalah alat Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kalau kita katakan dalam kehidupan kita sekarang, tidak ada seorang pun manusia yang dapat mengatakan bahwa engkau selamat, bahwa dunia ini akan binasa. Tetapi hanya Allah lah yang menyatakan itu. Dan seorang pun di antara umat tidak boleh mengatakan engkau akan ke surga. Tetapi iman percayanya lah yang mengatakan bahwa dia akan ke surga. Kekasih Kristus. Jadi apa isi daripada gulungan kitab itu? Dan siapakah yang layak menerima gulungan kitab itu dan berhak membukanya? Di ayat yang berikutnya, Yohanes menangis. Yohanes menangis karena dia tidak dapat melihat seorang pun yang di sekeliling dia yang berkuasa, yang mulia itu untuk dapat membuka kitab itu. Kasih Kristus, siapa yang dapat membuka kitab itu? Seandainya tidak ada yang dapat membuka kitab itu, maka sia-sialah iman percaya. Itu yang mau Yohanes katakan ketika dia menangis. Yohanes menangis karena di dalam imannya dia bisa berkata,
Oh Tuhan, malangnya aku yang mengikut Engkau. Sedihnya aku yang telah senantiasa beriman, percaya kepadamu. Tetapi kitab itu tidak dapat dibuka. Artinya boleh kita kembangkan, oh Tuhan, betapa aku sangat bersedih hati jika aku yang percaya dan yang menantikanmu, sebagaimana Minggu Advent sekarang ini, ternyata aku tidak mendapatkan apa yang kuharapkan, apa yang kunantikan. Aku tidak dapat melihat bagaimana indahnya kitab itu menceritakan tentang dunia dihukum, tetapi yang percaya akan selamat. Kasih Kristus, kita bisa mengalami seperti Yohanes, kesia-siaan percaya jika Tuhan tidak menyatakan keadilannya. Bahkan dikatakan dalam ayat-ayat berikutnya, bagaimana dua orang-orang yang kudus yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita menyatakan doa, memohon kepada Tuhan, ya Tuhan, nyatakanlah keadilan. Apa rahasia Allah itu? Apa keisi daripada ketujuh materai itu? Hanya Yesus Kristus yang berhak membukanya. Yesus Kristus yang mengetahuinya, Yesus Kristus yang menyatakannya, dan Yesus Kristuslah yang menyatakannya di dalam kehidupan sekarang ini. Untuk itu mari kita melihat apa rahasia Allah itu yang akan dibuka oleh Yesus Kristus. Kasih Kristus. Yesus Kristus, singa dari Yehuda, tunas Daud, seperti yang tertulis dalam kitab itu. Dia yang berhak membuka materai itu. Yang berhak membuka hanyalah yang telah menyerahkan dirinya, sebagaimana Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Dia memakai kuasa kasih-Nya. Dia memakai wewenang dari Bapaknya, dan dia memenangkan perkara itu, menyelamatkan orang percaya melalui kematian di kayu salib. Ayat berikutnya kita lihat, dia adalah anak domba yang menerima dan yang membuka kitab itu. Dia menjadi korban untuk perdamaian, korban untuk penyembuhan. Dia menyatakan, dialah tanduk yang tujuh itu, kuasa, kehormatan yang sempurna. Dia menyatakan dialah yang bermata tujuh itu, yaitu roh yang sempurna, yaitu roh Allah. Dan dikatakan 24 tua-tua adalah simbolitas daripada 12 suku Israel dan 12 murid Yesus. 24. Artinya baik dari segala suku, seperti yang tertulis dalam kitab kita, baik dari segala bangsa, baik dari segala bahasa, bow to Yesus, bersembah sujud kepada Yesus. Kasih Kristus. Mari kita lihat pada pasal berikutnya, karena rentetan daripada kitab di pasal 5 ini berkaitan dengan kitab ke-6, untuk menyatakan apa penglihatan dan apa kenyataan yang telah terjadi di dalam kehidupan. Yang pertama, Allah sendiri menyatakan bahwa akan terjadi rentetan hukuman Allah 3 kali 7. Di pasal 5 adalah berkaitan dengan meterai. Lalu di pasal yang berikutnya adalah pasal 8 adalah sangkakala, dan pasal berikutnya adalah cawan murka Allah. Pada pasal 5, dikala gulungan kitab itu dibuka, maka meterai yang 7 itu berisikan
Yang pertama, itu dapat kita baca pada pasal 6. Yang pertama, meterai yang dibuka adalah simbolitas daripada kuda putih. Dapat kita baca pada pasal 6. Maka anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan di ayat 2, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Kekasih Kristus, apa makna daripada kuda putih? Daripada meterai yang dibuka oleh Yesus itu. Yesus menyatakan pada meterai yang pertama yang berlambangkan kuda putih, akan terjadi hukuman pada sistem dunia yang telah rusak, yang telah jahat oleh orang yang tidak mengenal Allah, atau yang sering disebut dengan antikristus. Kenyataan ini sudah terjadi di beberapa tempat, di beberapa peristiwa. Sudah banyak antikristus, bahkan sudah merubah sistem penataan kehidupan yang seturut dengan sistem dunia. Kalau dulu dan hingga pada saat ini sebahagian masih tetap menentang lesbianisme, lalu homoseks, tetapi bahkan negara tertentu atau bagian daripada negara tertentu dengan sistem dunia ini telah melegalkan itu. Kalau Allah dengan jelas pada Sodom dan Gomora telah menyatakan itu adalah aib yang memalukan, tetapi dunia ini telah menetapkan itu menjadi salah satu bagian daripada kelegalan. Kuda putih. Pertanyaannya, kenapa ini terjadi? Kekasih Kristus, dikatakan pada ayat itu bahwa sistem ini diizinkan untuk menentang Kristus, untuk menentang orang-orang, dan bahkan dikatakan Allah memberikan kesempatan kepada situasi itu. Damai sejahtera diambil dari orang-orang percaya. Artinya kita jangan heran bahwa keadilan dan kebenaran seolah-olah sudah menjadi salah. Jangan kita terkejut bahwa hukum kelegalan bisa diganti menjadi sesuatu yang ilegal, sesuatu yang bertentangan. Simbolitas daripada kuda putih ini menunjukkan bahwa ini sudah terjadi. Lalu pada ayat berikutnya dikatakan simbol kuda merah padam. Artinya Yesus Kristus sudah menyatakan bahwa akan terjadi perang dan kematian dahsyat. Perang akan terjadi, baik antara sesama suku, baik antar negara, dan bahkan dampak daripada perang itu adalah kematian yang dahsyat. Allah mengizinkan, mendatangkan murkanya melalui situasi ini. Terjadi kekerasan, terjadi pembunuhan, terjadi peperangan. Namun meterai yang kedua ini belum cukup, karena Allah juga mengizinkan simbolitas yang ketiga yang dibuka oleh Yesus, yaitu kuda hitam, yang menjadi makna terjadi kelaparan besar. Kebutuhan-kebutuhan pokok semakin langka dan semakin naik. Mumpung ada uang, tetapi kebutuhan itu semakin langka dan semakin tidak terbeli. Simbolitas yang keempat daripada meterai itu adalah kuda hijau kuning. Pada ayat yang berikutnya di pasal 6. Yang disebut dengan penunggangnya adalah maut.
artinya akan terjadi kedahsyatan. Maut akan menunggu melalui perang, melalui kelaparan, kematian, malapetaka, penyakit, dan bahkan dikatakan binatang-binatang jahat. Dan disebutkan pada ayat berikutnya, 1/4 penduduk daripada dunia ini akan mati. Meterai yang kelima adalah bagian daripada penyataan tentang yang mati karena firman Allah. Mereka bersabar karena masih menunggu saudara-saudara mereka yang masih akan mempertahankan hidupnya di dunia ini oleh karena iman dan kebenarannya akan disesat. Mereka tetap setia kepada firman. Dan mereka masih menunggu orang-orang yang belum mengerti firman atau yang belum disentuh firman, yang pada suatu saat setelah mereka menerima firman itu dan disentuh firman itu, mereka akan menerima keangkatan gereja. Yang keenam adalah meterai, terjadinya gempa bumi yang dahsyat. Matahari menjadi hitam, malam menjadi merah bagaikan darah, langit menyusut, gunung dan pulau-pulau bergeser dari tempatnya semula, dan manusia yang walaupun mempunyai tempat yang kokoh akan berupaya lari bersembunyi ke gua-gua untuk menyelamatkan diri. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Mereka mencari, memohon perlindungan daripada murka anak domba Allah. Tidak ada yang bertahan ketika murkanya tiba. Dan meterai yang ketujuh adalah Yesus Kristus membuka pedupaan emas, di mana kemenyan dipersembahkan orang-orang yang percaya di atas mezbah emas, yaitu ibadah yang kudus, dan di hadapan takhta, yaitu kemuliaan. Asap kemenyan yang menjadi keagungan itu menjadi api yang suci. Kekasih Kristus, inilah isi kitab gulungan yang dibukakan oleh Yesus Kristus, sang anak domba Allah itu. Pada ayat berikutnya, dan menjadi tema daripada nats kita pada saat ini, dinyatakan Kristus layak karena darahnya telah membeli suku, bangsa, dan bahasa untuk menjadi satu di dalam Tuhan. Kristus layak karena membuat umat percaya itu menjadi saksi kerajaan Allah di dalam kasih-Nya. Kristus layak menjadi imam dan raja yang memerintah di bumi. Kristus layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, puji-pujian, sebagaimana daripada tema yang telah kita dengarkan tadi. Dan Kristus ialah amin, thy will be done, kehendak Tuhan nyata di dalam kehidupan. Kekasih Kristus, penyataan-penyataan ini menjadi bagian daripada peneguhan kita, pengokohan kita akan iman percaya kita, pengharapan kita. Seperti nyanyian, Tudiaho dung matiho, kemana engkau setelah mati? Kalau firman Tuhan pada saat ini menyatakan kepada kita, baiklah hidup kita menyatakan, bagi Tuhanlah segala kemuliaan, segala kuasa, dan segala puji-pujian. Artinya mari kita melihat di tengah kehidupan yang telah Tuhan berikan kesempatan kepada kita,
Kita dipanggil untuk senantiasa berjaga dan berdoa. Untuk senantiasa melihat bahwa hidup kita adalah berkenan baginya, dihargai, dan menjadi dupa yang harum di hadapannya. Sebagai pengikut Kristus. Di tengah kehidupan kita, di tengah karya kita, di tengah Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Sebagai domba-dombanya. Mari kita mengikut, melihat, dan memaknai arti dan makna penebusan daripada Yesus Kristus di tengah kehidupan kita. Inilah arti dan makna kita merayakan Advent. Berpengharapan, Maranatha, ya Tuhan datanglah. Sebagaimana umat yang ada pada saat ini, kalau kita lihat dari latar belakangnya, bagaimana umat itu disesat oleh Antikristus, Kaisar Domitianus. Sebagaimana telah kita mengingat peristiwa bagaimana orang Kristen dibunuh, dirajam, disesat, dipertandingkan dengan gladiator, dihadapkan dengan singa atau binatang-binatang buas. Tetapi sebagaimana firman Tuhan mengatakan, semakin dihambat, semakin merambat. Firman Tuhan tidak pernah mati. Kendati orang-orang yang mempertahankan imannya itu seperti Tertullianus dan juga murid-murid Yesus yang harus mati mempertahankan demi iman percayanya dan demi menyatakan kesaksian pekabaran Injil itu. Dan bahkan di tengah kehidupan sampai kepada masyarakat kita, di tengah keseluruhan dunia ini, ada yang berangkat ke India, ada yang berangkat ke Cina, ada yang berangkat ke Tanah Batak, dan ada yang berangkat ke Amerika ini untuk menggarami dan memenangkan jiwa-jiwa itu menjadi hidup di dalam Tuhan. Kasih Kristus. Inilah yang kita rayakan pada saat ini. Merayakan Advent. Berpengharapan. Advent yang umum. Senantiasa kita merayakan bagaimana kehadiran Kristus di tengah kehidupan kita. Sehari-hari, hari demi hari, Tuhan menyertai. Karena apa? Tuhan memampukan kita untuk berpengharapan, untuk hidup di dalam step by step. Berpengharapan akan kasih Tuhan. Dan Advent yang khusus, bagaimana kelak pada waktunya tiba, Tuhan akan menjemput kita, memanggil kita, dan membawa kita ke dalam surga yang kekal. Kasih Kristus. Kiranya sebagaimana kalau kita baca dalam rangkuman, saya akan baca, dan demikian juga untuk saudara-saudara kita yang dapat mengertinya di dalam bahasa Inggris. Saya akan bacakan. To God be the glory, power, and praise. Advent means coming or parousia. The significance of celebrating Advent and Advent weeks right now is preparing to invite the coming of Jesus Christ at the end of all time. Advent is the core source of hope that Jesus Christ was, is, and will come a second time immediately, and is awaiting by every believer through repentance, so found blameless at the coming of the Lord Jesus Christ the second time. The book of Revelation was written by John when he was put to the island of Patmos at the age 95 years old by the time of the Emperor Domitian, and that many made faithful Christian was suffered with taste, beaten, tortured, persecuted, and even killed. The book is written and read to every faithful believers to remain steadfast in spite of much suffering because of following Christ. This passage
explains a lot about the symbolic meanings as we read in verse 1. It is so important because it contains a revelation of what God has set for the ultimate fate of the world and mankind. This book explains how the world will be judged and describe the final victory of God and His people for all their crimes. When each seal is opened, a part of the content of the book is expressed in a vision. John was crying because he knows that if not found someone worthy to open the book, then God's intention for the final blessing to this world will still not fulfill. This passage also explains the symbolic explanation and the role of shepherding of the church and the church elder in the church, which is based on grazing cornerstone. He is Jesus Christ, the Son of David, who was willing to sacrifice himself for the faithful and believing salvation he has offered. Jesus Christ is depicted as a lion to show that he will govern all the earth. The titles of Jesus as the Messiah of victory and eternal King is in line with the promises that have been made by David. Jesus Christ, who showed himself as the Lamb of God and bears the signs that he was slain, is symbolized surrender himself on the cross for the sin of mankind. This suggests that the visibility of power, authority, and the victorious Christ came from his death as a sacrifice. When it comes for the second time, he will punish those who reject their victims as the Lamb of God, while the seven horns symbolize power and strength of ruler. Kasih Kristus, marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah mengingatkan kita akan kedatangannya. Berjaga dan berdoalah.